Big Hit akan debutkan boy group baru dengan kontestan yang dieliminasi dari Island. Baru saja diumumkan bahwa Big Hit Entertainment bersiap untuk mendebutkan boy group baru. Big Hit Japan baru saja merilis berita menarik untuk kalian semua penggemar Island. Mereka mengungkapkan bahwa akan ada Big Hit Global Project, di mana para artis akan memulai perjalanan mereka di atas panggung di Jepang sebelum meluncurkan karir mereka secara global ke seluruh dunia. Kontestan yang sebelumnya tereliminasi, Taki, Nicholas, EJ, Kay, dan Kyungmin, diperkenalkan dalam video yang dirilis oleh saluran YouTube resmi mereka, Big Hit Label. Dalam video tersebut, setiap anggota melihat dan memperkenalkan diri kepada pemirsa. Dalam keterangan yang diberikan oleh Big Hit Label, terungkap lebih lanjut bahwa tidak hanya 5 anak laki-laki ini dalam grup. Big Hit Entertainment memiliki rencana untuk menambah anggota tambahan dan secara resmi meluncurkan audisi. Audisi ini akan diadakan secara khusus untuk memilih anggota baru yang potensial untuk bergabung dengan grup pria yang akan datang. Bersemangatlah karena mereka akan debut sekitar tahun 2021. Big Hit Entertainment telah membuat beberapa langkah serius sepanjang tahun dan sepertinya momentum itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Apakah kalian semua bersemangat untuk grup pria baru ini? Selain itu, RMBTS mengakhiri tahun 2020 dengan surat The Weverse. Untuk merayakan tahun baru, RMBTS membagikan surat panjangnya The Weverse pada tanggal 1 Januari 2021, dan itu membuat kita semua merasakannya. Dalam karya puitisnya dia menulis, 2020 sudah berakhir, kami semua memiliki harapan yang tinggi untuk tahun ini. Sespesial kedengarannya, tapi itu akhirnya menghancurkan impian kita. Panggung tanpa penonton, pertunjukan tanpa sorak-sorai. Kemarin dan sehari sebelumnya, saya duduk di kursi di dalam ruang tunggu studio dan terus berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini benar-benar terjadi? Saya rasa saya benar-benar hidup di dunia di mana hal-hal yang paling tidak masuk akal menjadi masuk akal, kata RM. Seperti aliran air yang mengalir di antara batu-batu besar, kelelahan dan keputusasaan merembes ke dalam hidup kami, dan kami merasa kami harus melawannya dengan bangkit dari tempat duduk kami. Tapi, kita diberitahu berulang kali untuk tetap di tempat kita sekarang, diam dan stuck di tempat. Jadi sementara itu, saya mencoba membaca buku. Saya mencoba hal baru secara online. Saya berolahraga di rumah. Saya mencoba mengirim makanan. Seperti orang lain, saya menghabiskan tahun itu dengan melakukan segala macam hal yang mungkin saya temukan dalam kurungan kamar saya. Dan itu masih berlangsung, kata RM. Dan berbagi pandangan optimisnya yang berhati-hati untuk tahun baru, RM menuliskan, waktu terus berjalan dengan satu atau cara lain. Kami telah melewati tahun yang terasa seperti keabadian. Sekarang, kita tunggu musim semi. Itu datang, bukan? Akankah musim semi ini lebih baik dari yang kita miliki? Dan kami mencoba untuk tidak mengharapkan apapun karena kami tidak ingin dikecewakan. Tapi kami hanya manusia, dan kami hanya bisa terus berjalan ketika kami berpegangan pada harapan sekecil apapun. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri tentang banyak orang yang telah menawarkan cinta dan dukungan mereka untuk saya, bahkan di musim dingin yang terik ini. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan mudah putus asa, bahkan saat rasanya tidak ada siapa-siapa saya mendengarkan, kata RM. Dia juga menjelaskan bahwa ketika dia mencoba untuk lebih ringkas dalam surat itu, dia gagal karena bukan dia yang sebenarnya. Dia menuliskan, untuk tahun ini, saya pikir saya akan mencoba untuk lebih ringkas dan tenang dalam surat saya. Tetapi melihat dari bagaimana pikiran saya telah tercurah, saya belum siap untuk menjadi seperti pohon tua yang bijak. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba untuk memangkas pikiran saya tidak dapat menghentikan kata-kata. Imajinasi yang bercabang dari belakang kepala saya, dan saya merasa setidaknya saya harus menjangkau dan mencoba berbagi. Saya rasa inilah saya. Saya telah diberitahu oleh para tetua bahwa saya terkutuk seperti ini. Untuk pergi sampai saya menemukan diri saya puas, tulis RM. RM menantikan hari yang lebih baik di tahun 2021 dan menuliskan, hari-hari ini, saya merasa sangat berbahagia saat langit bersih dari debu halus, bahkan lebih dari sebelumnya menurut saya. Rasanya seolah ambang batas perasaan bahagia saya menjadi jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Saya rasa itu mungkin hal yang baik, karena saya dapat menemukan kepuasan dalam hal-hal terkecil sekarang. Oh, bagaimana rasanya mengadakan konser live di depan kalian sekarang?
itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Ini harus menjadi pelajaran yang saya pelajari tahun ini, karena telah menerima begitu saja. Nyatanya, saya yakin kita telah belajar lebih banyak dari kita sendiri. Meskipun kita mungkin belum menyadarinya, semoga tidak butuh waktu lama sebelum kita mengetahuinya, kata RM. Untuk berterima kasih kepada ARMY, karena telah bertahan hingga tahun 2020 bersama, dia menulis, matahari terbenam di balik cakrawala di atas atap. Untuk semua orang seperti saya, setitik debu di alam semesta ini mengambang dan mencoba membuat keberadaan saya. Kepada semua orang di luar yang mencoba menelan kita utuh dengan tatapan dingin dan rasa iri, saya mengirim surat ini. Tidak, 2020 tidak semuanya sia-sia, dan meskipun saya selalu kembali ke kata cinta, saya menulis untuk memberitahu Anda bagaimana perasaan saya dengan cara yang terbaik mungkin, dengan cara yang mungkin baru dan lebih baik. Terima kasih telah memilih untuk tetap berada di sisiku melalui masa-masa sulit, tulis RM. Akhirnya, RM menyelesaikan surat yang mengingatkan ARMY bahwa hidup terus berjalan dan musim semi akan datang. Dia menuliskan, tetap sehat, dan mari kita lebih banyak tertawa bersama. Mari kita berbaris menuju mata air yang lebih mirip mata air yang kita kenal. Saya cinta kalian semua, kerja bagus tahun ini. Saya harap kita dapat menjadi kekuatan bagi Anda. Ingat, mereka tidak bisa membatalkan musim semi selama tahun baru, tulis RM. Dan sebelumnya BTS mengungkapkan harapan tahun baru mereka untuk ARMY dan satu sama lain tahun 2021. Suga yang pertama menggambarkan bagaimana keinginan sendiri untuk tahun baru tampak seperti hal-hal yang merujuk pada keadaan yang membuatnya lebih menghargai dan tidak menerima begitu saja. Selain tidak sakit-sakitan, ia berharap bisa bertemu ARMY pada 2021 dalam konser. Kesehatan adalah hal terpenting. RM berharap melihat 2021 sebagai awal yang baru seperti angka 1 yang melambangkan awal. Sementara itu, Jimin merujuk pada Spring Day, membahas bagaimana kebahagiaan dijamin datang setelah kesedihan dengan cara yang sama seperti musim semi yang mengikuti musim dingin. Jin menyimpan pesannya dengan ringkas tetapi bermakna. Kebahagiaan adalah yang paling penting bagi BTS dan ARMY. Selama mereka memiliki satu sama lain, mereka bisa bahagia bersama. V mengatakan bahwa karena masa-masa sulit di masa lalu, penting untuk tetap bahagia dan lebih memperhatikan apa yang membuat Anda bahagia. 2021 akan menjadi simbol kebahagiaan bagi ARMY. J-Hope ingin bertemu penggemar secara langsung dan mendapatkan kekuatan di tahun baru. Terakhir, Jungkook menekankan kesehatan di tahun baru karena kesehatan dibutuhkan untuk mencapai apapun. Tidak ada keraguan dalam benak ARMY bahwa semua ini akan menjadi kenyataan, bukan? Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.